Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur manusia merupakan perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang dapat menebak berapa jatah umur mereka di dunia, termasuk para nabi dan rasul. Jumlah nabi dan rasul sebenarnya sangat banyak, namun yang wajib diketahui dan diimani oleh umat muslim hanya 25. Semua nabi dan rasul tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni mendakwahkan ajaran tauhid dan mengajak orang-orang untuk beribadah kepada Allah. Dalam menjalankan tugas mulia tersebut, ada beberapa nabi yang diberikan umur panjang hingga lebih dari 900 tahun. Namun ada pula nabi yang hidup dengan umur normal seperti manusia pada zaman sekarang, yakni 60-70 tahun. Lantas, berapa saja umur para nabi dan rasul? Untuk mengetahui lebih lanjut, simak daftar umur 25 nabi dan rasul yang perlu diketahui dalam ulasan berikut ini. Umur para nabi dan rasul dihimpun dari buku umur dan silsilah para nabi karya Jihad Muhammad Hajjaj dan berbagai sumber lain. Berikut adalah umur 25 nabi dan rasul selama hidup di dunia. Umur 25 nabi dan rasul selama hidup di dunia. 1. Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia sekaligus khalifah pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia Nabi Adam hampir mencapai 1 abad. Beliau wafat tepat di umurnya yang menginjak 930 tahun. 2. Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam merupakan keturunan Nabi Adam yang dikenal dengan kecerdasannya. Beliau adalah nabi pertama yang dapat menulis dan membaca. Nabi Idris wafat pada umur 82 tahun. 3. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam terkenal dengan mukjizatnya berupa kemampuan membuat perahu besar yang menyelamatkan manusia dan hewan dari banjir bandang. Nabi Nuh alaihi salam merupakan nabi dengan umur terpanjang yakni 950 tahun. 4. Nabi Hud alaihi salam. Salah satu mukjizat utama Nabi Hud adalah mampu menurunkan hujan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kaum Ad dilanda kekeringan. Nabi Hud alaihi salam wafat pada usia 130 tahun. 5. Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemampuan memunculkan unta betina yang hamil 10 bulan dari batu besar. Nabi Saleh alaihi salam wafat pada usia 70 tahun. 6. Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang nabi yang melahirkan banyak keturunan nabi. Di masanya, umat Islam mulai mengenal perintah berkurban. Nabi Ibrahim wafat pada umur 175 tahun. 7. Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam adalah utusan yang ditugaskan untuk meluruskan perbuatan menyimpang kaum Sodom di Yordania. Nabi Lut alaihi salam wafat pada usia 80 tahun. 8. Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim yang pernah menerima perintah dari Allah untuk disembelih ayahnya sendiri. Nabi Ismail juga dikenal dengan mukjizat mengeluarkan sumber mata air Zam-Zam. Nabi Ismail wafat pada usia menginjak 137 tahun. 9. Nabi Ishak alaihi salam. Dalam Al-Quran, Nabi Ishak alaihi salam dikenal sebagai nabi yang memiliki ilmu, akhlak, dan perbuatan yang baik. Beliau juga sangat berbakti dan menyayangi orang tuanya. Nabi Ishak alaihi salam wafat pada usia 180 tahun. 10. Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub adalah pendakwah yang pandai berpolitik. Beliau juga berhasil menikahi 2 anak raja hingga budak-budaknya. Nabi Yakub wafat pada usia 147 tahun. 11. Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf dikenal sebagai nabi yang paling tampan. Beliau juga mampu mengartikan mimpi dan mengajarkan cara bercocok tanam kepada Raja Mesir. Nabi Yusuf alaihi salam wafat pada usia 110 tahun. 12. Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub dikenal dengan kesabarannya dalam menghadapi penyakit kulit selama bertahun-tahun. Nabi Ayub wafat pada umur 120 tahun. 13. Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib adalah nabi yang diutus untuk kaum Madian. Beliau terkenal sebagai ahli pidato di antara para nabi.
Nabi Syuaib alaihi salam wafat pada usia 110 tahun. 14. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa terkenal dengan mukjizatnya yang mampu membelah lautan ketika dikejar oleh Raja Fir'aun dan pasukannya. Beliau juga bekerja sama dengan Nabi Harun untuk menaklukkan Fir'aun. Nabi Musa wafat pada umur 120 tahun. 15. Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun dikenal dengan kemampuan berbahasanya yang luar biasa. Beliau juga mampu memperluas wilayah dakwah dan memperbanyak jumlah pengikutnya bersama Nabi Musa. Nabi Harun wafat pada umur 123 tahun. 16. Nabi Zulkifli alaihi salam. Nabi Zulkifli alaihi salam adalah anak dari Nabi Ayyub. Beliau menggantikan kedudukan seorang raja yang sudah sangat tua untuk memimpin wilayah Syam dan Palestina. Nabi Zulkifli alaihi salam wafat pada umur 75 tahun. 17. Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud dikenal sebagai nabi yang memiliki mukjizat kitab Zabur. Beliau juga mampu berbicara dengan burung dan melunakkan besi dengan tangan kosong. Nabi Daud alaihi salam wafat pada umur 100 tahun. 18. Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang kaya dan berkuasa. Salah satu mukjizatnya adalah mampu berbicara dengan binatang. Beliau juga memiliki bala tentara dari golongan manusia, jin, dan hewan. Nabi Sulaiman alaihi salam wafat pada umur 66 tahun. 19. Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam diutus untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel yang gemar menyembah patung. Beliau wafat saat umurnya menginjak 60 tahun. 20. Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam diberikan tugas untuk melanjutkan dakwah Nabi Ilyas. Salah satu mukjizatnya adalah menghidupkan kembali orang yang sudah mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ilyas alaihi salam wafat pada umur 90 tahun. 21. Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam adalah orang yang tetap selamat ketika ditelan ikan paus. Beliau merupakan nabi yang gagal dalam berdakwah dan memilih untuk meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus alaihi salam wafat pada umur 70 tahun. 22. Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria dikenal sebagai nabi yang sukses dengan metode dakwahnya. Beliau adalah keturunan Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Zakaria wafat pada umur 121 tahun. 23. Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam adalah anak dari Nabi Zakaria yang lahir ketika usia ayahnya sudah sangat tua. Beliau dikenal sebagai nabi yang tegas dalam menegakkan keadilan. Nabi Yahya alaihi salam wafat pada umur 32 tahun. 24. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa adalah orang yang lahir tanpa ayah. Beliau mendapat mukjizat berupa kitab Injil dan dianggap sebagai pemimpin umat Nasrani. Nabi Isa alaihi salam tidak wafat, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit pada umur 33 tahun. 25. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diberi mukjizat berupa kitab suci Al-Quran, yakni penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nabi Muhammad wafat pada umur 63 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Piramida Mesir sebagai salah satu di antara 8 keajaiban dunia dikenal sebagai tempat makam raja-raja. Konon kabarnya raja-raja dan bangsawan Mesir ketika meninggal tidaklah dikuburkan. Mereka diawetkan dan disimpan bersama harta kekayaannya. Seperti penemuan makam Raja Tutankhamun yang ditemukan utuh dan lengkap. Namun menurut Al-Quran, tujuan utama pembangunan piramida bukanlah sebagai makam. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 38 disebutkan, dan Firaun berkata, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Hamam untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi,
supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. Maka bakarlah hai Hammam untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. Dalam ayat ini disebutkan tujuan Firaun membuat sebuah bangunan tinggi dari tanah liat tersebut adalah untuk melihat Tuhan Nabi Musa ke langit. Ia ingin membuktikan benarkah di atas sana ada Tuhannya Nabi Musa atau tidak. Hal menarik yang disebutkan Al-Quran adalah sepenggal ayat yang mengatakan, maka bakarlah hai Hammam untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi. Dalam ayat itu disebutkan secara lugas bahwa asal pembuatan bangunan yang saat ini dikenal dengan piramida disebutkan Al-Quran terbuat dari tanah liat yang dibakar. Apakah hal ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Kabar ini bermula dari tulisan seorang wartawan koran Amerika Times dalam edisi 1 Desember 2006 yang menyebutkan para ilmuwan menyatakan pembuatan piramida berasal dari tanah liat yang dibakar. Ilmuwan Amerika dan Prancis, Profesor Gilles Hug dan Profesor Barso menegaskan, piramida paling besar yang ada saat ini berada di Giza, terbuat dari dua jenis batu, yaitu batu alam dan batu-batu yang dibuat secara manual. Menurutnya, model pembuatan batu tersebut dengan dibakar di bawah kayu. Lalu kayu tersebut dipanaskan sehingga membentuk batu keras yang hampir normal. Ilmuwan ini juga menyebutkan, sebenarnya Firaun sangat mahir dalam ilmu kimia dan mengelola tanah liat. Dalam penelitian yang dipublikasikan majalah Journal of American Ceramic Society disebutkan, Firaun menggunakan jenis tanah seluri untuk membangun monumen yang tinggi secara umum. Demikian juga untuk pembangunan piramida dengan bahan yang sama. Batu-batu besar yang tersusun membentuk piramida dibuat dengan cara dibakar. Menurut ilmuwan ini, tidak mungkin mengangkat batu yang beratnya ribuan kilogram tersebut. Inilah yang membuat Firaun menggunakan batu alam untuk membangun dasar. Batu lumpur tersebut dibakar, kemudian disusun membentuk piramida. Model pembakaran batu lumpur tersebut dicampur dengan lumpur kapur di tungku perapian yang dipanaskan dengan uap air garam. Setelah itu, uap air ini ikut membentuk campuran tanah liat. Tahapan selanjutnya dengan membuat cetakan di atas kayu dan dituangkan dalam tempat yang disediakan di dinding piramida. Profesor Davidovits meneliti langsung batu piramida yang diambil dari piramida Giza. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan mikroskop elektron. Ia menemukan sebuah jejak reaksi cepat yang menafsirkan batu itu terbuat dari lumpur. Pakar geologi dahulunya belum memiliki kemampuan membedakan antara batu alam dan batu buatan. Tetapi dengan peralatan canggih sang profesor, mereka akhirnya bisa membedakan. Sang profesor juga menguji pembuatan batu lumpur dengan model yang sama dalam tempo 10 hari. Ia dapat menafsirkan secara akurat memang model pembuatan batu-batu piramida dengan tanah liat atau lumpur yang dibakar api. Inilah satu lagi keajaiban Al-Quran yang terkuak oleh sains abad modern. Bagaimana mungkin Al-Quran yang diturunkan 14 abad dahulu bisa menyebutkan secara eksplisit pembuatan piramida? Rasulullah SAW pun tidak pernah ke Mesir atau menyaksikan piramida secara langsung. Beliau SAW pun tidak pernah tahu bahwa di Mesir ada bangunan besar bernama piramida, selain apa yang diwahyukan kepadanya. Ini membuktikan Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul bernama Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.